Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit info, yaitu cara menentukan ketinggian lantai sebuah bangunan. Di sini dalam pekerjaan taman ini ada dua lantai. Yang pertama nanti lantai gazebo yang teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kedua nanti ada lantai tempat fitness. Jadi untuk langkah yang pertama ini hampir sama. Jadi kita isi dulu untuk selang timbang airnya. Jadi kita memakai alat untuk melihat ketinggian ini dengan selang timbang air. Setelah kita isi, kita lanjutkan untuk membuat patok. Ini kita buat patok-patok dengan jarak menyesuaikan panjangnya selang air tadi. Untuk patok ini ada beberapa macam, bisa menggunakan besi, bisa menggunakan kayu reng, juga bisa menggunakan bambu. Jadi kali ini kita memakai bambu sebagai patok yang akan kita buat menentukan ketinggian dari lantai bangunan ini. Setelah selesai kita menancapkan patok-patok, kita lanjutkan untuk mencari ketinggian. Ini perlu diingat, untuk rencana kita menentukan ketinggian berdasarkan dengan ketinggian jogging track. Jadi nanti untuk lantai yang akan dipasang pada lantai keramik fitness ini ketinggiannya sama dengan jogging track. Kemudian ini setelah kita ketahui dan kita tandai di dekat jogging track tadi, selanjutnya di patok yang pertama ini kita tandai juga. Ini perlu diperhatikan untuk proses patok ini harus air benar-benar tenang dulu. Kemudian setelah kita tandai di patok pertama, lanjut ke patok kedua. Nah, untuk prosesnya sama, kita ikuti garis di patok kedua tadi. Setelah posisinya rata, posisinya sama dengan garis yang kita tandai tadi, posisi airnya maksudnya. Ini setelah sama, kita tandai di patok berikutnya, patok yang kedua. Nah, ini yang perlu harus diperhatikan, proses timbang air ini, posisi air harus tenang dulu ketika mau memberi tanda di patok berikutnya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah posisi air ini benar-benar tenang, dan juga jangan sampai ada gelembung di dalam selang ini. Ada gelembung udara, ini jangan sampai terjadi. Kita lanjut ke patok yang ketiga. Prosesnya hampir sama. Sebagai penentu adalah di patok yang kedua tadi yang sudah kita tandai. Kemudian yang patok ketiga ini menyesuaikan.
kita tunggu sebentar supaya air tenang, baru kita tandai patok berikutnya. Kemudian kita lanjut untuk menandai pada bangunan gazebo. Ini prosesnya sama ya, sebagai patokan tadi adalah dari jogging track yang sudah dibuat dengan bantuan patok-patok tadi untuk sampai di posisi gazebo ini. Ini kita lakukan di semua sudut. Jadi yang harus benar-benar diperhatikan adalah antara sudut yang satu dengan sudut yang lain, ini ketinggiannya harus sama ya. Proses ini memerlukan ketelitian seperti yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa untuk selang yang terisi air ini jangan sampai ada gelembung, sehingga posisi dari air di masing-masing ujung selang ini akan benar-benar valid untuk ketinggiannya. Setelah kita tandai di masing-masing pojok, di masing-masing sudut, dilanjutkan untuk pemasangan boplang. Nah, untuk pemasangan boplang ini harus menyesuaikan pada tanda yang sudah kita buat tadi, sehingga hasilnya nanti ketika sudah jadi boplangnya, maka antara boplang di masing-masing sudut dari keempat sudut ini ketinggiannya akan menjadi sama. Nah, proses untuk pembuatan boplang ini juga harus teliti, karena jika geser sedikit saja berarti untuk ketinggian akan berubah. Maka sekali lagi harus baik untuk perlakuan boplang ini. Ini sahabat semuanya, untuk hasil yang sudah kita lakukan pembangunannya, bisa dilihat untuk ketinggian lantainya dibanding dengan jogging track. Demikian sahabat semuanya untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.